Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Perkenankan saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang harta dan kekayaan. Kalau kita bicara tentang harta dan kekayaan, manusia termasuk kita ini terbagi secara garis besar menjadi dua golongan. Satu, golongan yang terlalu memikirkan dunia, yang pada akhirnya tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Yang kedua, kebalikannya, terlalu memikirkan akhirat sehingga tidak terlalu memperdulikan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 15 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi, bahwa manusia itu dihiasi hubbus syahwati, mencintai hal-hal yang enak-enak, yang asik-asik. Minan nisa'i, yang berupa wanita, artinya keenakan yang bersifat syahwat atau seksualitas. Wal banina, anak-anak, kebanggaan mempunyai anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, kemudian harta benda yang melimpah, yang berupa emas atau perak. Kalau zaman sekarang ya mempunyai uang yang banyak. Wal khailil musawwamati, kemudian kuda yang terlatih, karena pada waktu itu kendaraan yang diidam-idamkan oleh banyak orang yaitu kuda yang terlatih. Kalau zaman sekarang mobil, ya. Wal an'ami, dan binatang ternak. Wal harth, dan sawah atau ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu merupakan harta kekayaan yang bersifat duniawi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, di akhir ayat ini Allah mengingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mempunyai, ya, sesuatu yang jauh lebih berharga, bernilai daripada itu semua. Lalu bagaimana seharusnya kita itu menempatkan harta kekayaan yang sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Artinya, yang terbaik di antara kalian itu bukan mereka yang meninggalkan urusan duniawinya untuk kepentingan akhirat, males-malesan bekerja dengan alasan buat apa saya bekerja, toh hasilnya juga semua akan saya tinggalkan, lebih baik saya banyak-banyak ke masjid, banyak-banyak beribadah. Wala akhiratahu lidunyahu, yang terbaik di antara kalian juga bukan mereka yang meninggalkan urusan akhirat untuk kepentingan duniawinya. Males-malesan beribadah, selalu meninggalkan sholat,
sibuk mengurusi urusan duniawinya, sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Lalu bagaimana yang terbaik di antara kalian itu? Yang terbaik di antara kalian yaitu hatta yusiba minhuma jami'an. Yang terbaik di antara kalian yaitu mereka yang dapat memperoleh kedua-duanya. Memperoleh kesuksesan yang ada di dunia, juga memperoleh kebahagiaan yang kelak di akhirat. Pekerjaan dia selesaikan dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dunya balagun ilal akhirah, karena sungguhnya dunia ini itu merupakan bekal kita untuk memperoleh kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka lewat dunia ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya segala aktivitas yang kita lakukan itu kita niatkan untuk memperoleh ridha Allah, sehingga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh kebahagiaan kelak di akhirat. Dikisahkan ada seorang namanya Syakik al-Balkhi. Suatu ketika izin kepada gurunya, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar di zaman itu. Syakik al-Balkhi izin untuk melakukan perjalanan dagangnya. Namun di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, dia melihat seekor burung kecil yang terpapar di atas padang pasir. Burung kecil tersebut tidak bisa terbang. Syakik al-Balkhi melihat dan mengamati, yang pada akhirnya tidak lama kemudian datanglah seekor burung besar yang membawakan makanan untuk burung kecil tersebut. Pada waktu itu Syakik al-Balkhi berpikir, burung yang cedera, yang terluka, tidak dapat terbang saja, masih mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan saya, seorang manusia? Maka buat apa saya harus capek-capek bekerja? Akhirnya singkat cerita, Syakik al-Balkhi tadi tidak melanjutkan perjalanan dagangnya. Dia balik kepada gurunya. Sama gurunya, Syekh Ibrahim bin Adham, ditanya, "Loh, kamu kok baru 3 hari kok sudah balik? Ada apa?" Dia menceritakan peristiwa yang ia temui di padang pasir tadi. Maka kata gurunya, Syekh Ibrahim bin Adham, "Harusnya kamu memahami peristiwa itu tidak seperti itu. Kamu harusnya memahaminya bahwa seharusnya, selayaknya saya menjadi seperti seekor burung besar yang mengantarkan makanan untuk seekor burung kecil yang sedang cedera, yang sedang terluka, yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bukan malah sebaliknya, kamu lebih fokus melihat burung kecil yang terpapar itu." Ya, makanya Rasulullah bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas, artinya orang yang memberi itu lebih baik minal yadis sufla daripada tangan di bawah, daripada orang yang meminta-minta. Oleh karena itu, meskipun kita diperbolehkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, hanya Allah mewanti-wanti di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai amwalukum wala auladukum, harta benda kalian dan anak-anak kalian itu merusak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai ketika kita mencari harta sebanyak-banyaknya itu kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa ya sibuk dengan urusan duniawinya sehingga kemudian merusak dirinya dari mengingat Allah, sibuk dengan anak-anaknya, urusan anak-anaknya, membangga-banggakan anak-anaknya sehingga lalai kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Maka saudara-saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya cintai anak-anakku semua, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Rasulullah bersabda, aslihu dunyakum, perbaikilah duniamu. Artinya jangan sampai kita ini kalah dengan orang lain. Ayo kita berlomba-lomba agar kita itu lebih unggul dari orang lain. Kalau orang lain punya kendaraan, saya harus punya kendaraan. Kalau orang lain mampu untuk kuliah, saya juga harus mampu untuk kuliah. Jangan sampai kalah dengan mereka. Ya. Wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna abadan. Dan jangan lupa ya, beramal ibadahlah kalian untuk kebahagiaan akhiratmu kelak, ka'annakum tamutuna abadan. Seolah-olah kamu itu ya besok akan mati. Besok sudah tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Artinya apa? Artinya ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, melakukan urusan duniawi kita, maka semaksimal mungkin urusan itu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Akan tetapi jangan sampai urusan duniawi itu melalaikan kita terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taghabun ya, menyatakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi cobaan untuk kalian, ya. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, ya. Kalau kita tidak bisa mengaturnya. Tapi kalau kita bisa mengaturnya dengan baik, maka harta benda kita, anak-anak kita justru bisa menjadi ladang amal kebaikan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Sahabat Sa'labah suatu ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan oleh beliau, ya, didoakan agar dia menjadi orang yang kaya. Kata Rasul, ketika sahabat Sa'labah kemudian menjadi saudagar, menjadi peternak yang sangat kaya raya itu, apa yang terjadi? Ternyata sahabat Sa'labah kemudian banyak meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin jamaah kemudian tidak pernah jamaah. Sampai pada akhirnya ya, si Sa'labah menyadari bahwa harta kekayaan yang ia miliki saat ini justru melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya beliau kemudian bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil
kesimpulannya bahwa kita tidak dilarang untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Memang sudah naluri manusia untuk mencintai harta benda, ya. Akan tetapi yang terpenting bahwa harta benda itu bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Kita gunakan untuk infak, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk amal kebaikan, kita gunakan untuk nyumbang yatim piatu, kita gunakan untuk nyumbang madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya, sehingga harta benda kita tidak menjadi bumerang untuk kita, akan tetapi justru harta benda kita itu menjadi ladang amal kebaikan untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.